Wacana bantuan sosial untuk korban judi online yang dicetuskan pemerintah jadi pro kontra. Keseriusan pemerintah berantas judi online menuai tanya. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan segera digelar. Sejumlah kejanggalan kasus pembunuhan Vina mencuat. Sejak lahir pada 22 Juni 1527, ibu kota kerap berganti nama seiring peralihan penguasa. Simak penelusuran sejarah nama Jakarta yang baru berulang tahun ke-497. Selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya Ihsan Sitorus, kita langsung ke sorotan pertama. Usulan bantuan sosial untuk korban judi online yang dicetuskan Menko PMK Muhadjir Effendi tuai pro kontra. Pengamat kebijakan publik menilai sebaiknya pemerintah fokus dalam pemberantasan judi online yang merusak hidup jutaan rakyat Indonesia. Ya, termasuk banyak yang menjadi miskin baru, itu menjadi tanggung jawab kita, gitu, tanggung jawab dari Menko PMK. Ya, kita sudah banyak sekali memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini. Misalnya kemudian kita masukkan di dalam DPKS sebagai penerima bansos. Keseriusan pemerintah memberantas judi online di Indonesia kini menuai tanya. Pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendi terkait wacana bantuan sosial untuk korban judi online dinilai berlawanan dengan upaya pemberantasan judi online sebagai tindak pidana. Menurut saya sih tidak setuju ya, karena itu kan kesalahan pribadi. Mereka yang buat sendiri, anak yang buat sendiri misalnya, kan ngapain dibantu oleh pemerintah gitu. Menurut saya sih nggak setuju, karena kalau misalkan judi online ini kan bisa merugikan ekonomi negara ya. Jadi lebih baik mungkin kalau misalkan untuk judi online ini lebih baik kita harus cari akarnya dulu dan bisa kita tindak lanjutin, Mbak. Mungkin kita perlu cari tahu apa sumber yang bisa membuat judi online ini bisa kayak kesebar gitu loh. Jadi kita harus benar-benar bisa tahu apa yang perlu kita basmi supaya nanti ke depannya judi online ini bisa berkurang kayak untuk website. Jadi pro kontra, wacana bantuan sosial untuk korban judi online pun dibantah Presiden Joko Widodo. Terkait bansos untuk pelaku judi online gimana, Pak? Nggak ada. Berarti wacana itu sebenarnya belum terrealisasi, belum diatur ya, Pak? Terima kasih, Bapak. Senada dengan Presiden, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bansos untuk korban judi online tidak masuk anggaran pendapatan dan belanja negara. Tidak ada di dalam anggaran yang ada sekarang. Tentu kalau ada usulan program silakan dibahas dengan Kementerian Teknis. Menyadari pernyataannya menuai polemik, Menko PMK Muhadjir Effendi pun menjabarkan usulannya. Muhadjir menyebut bantuan sosial diberikan kepada keluarga pelaku judi online sebagai korban. Sementara proses hukum terhadap pelaku tetap berjalan. Pelaku, baik itu pemain maupun bandar, itu adalah pelanggar hukum dan harus ditindak. Dan itulah tugas cyber Satgas penumpasan judi online itu menjadi tugas utama mereka. Dan siapa korbannya? Korbannya adalah keluarga atau individu terdekat dari para penjudi itu yang dirugikan baik secara material, finansial maupun psikologis. Dan itulah yang nanti akan kita santuni. Kalau mereka itu yang kehilangan harta benda, kehilangan sumber kehidupan, ya, maupun kehilangan mengalami trauma psikologis, ya, kalau mereka itu nanti berupa keluarga, ya, jadi keluarga sekali lagi ya, keluarga, dan keluarga itu jatuh miskin, maka itulah yang nanti mendapatkan bantuan sosial. Anggota Komisi 2 DPR fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka sempat menyinggung wacana bansos untuk judi online kala mengkritik pengelolaan dana APBN dalam rapat dengar pendapat dengan perwakilan tenaga honorer. Saya yakin APBN itu kalau disusun berbasis data yang akurat cukup. Masa buat yang korban judi online aja mau dikasih? Ini orang kerja loh.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai bansos untuk korban judi online tak tepat karena merupakan tindak pidana. Kalau alasannya Pak Muhajir karena judi online, kalau alasannya orang miskin dikasih, oke, saya sepakat. Nah, kalau udah judi kerjaan haram dikasih bansos, itu hanya di Indonesia mungkin yang ada. Sementara itu, Satgas Judi Online dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan sejumlah fakta mengejutkan. PPATK menyebut, selama Januari hingga Maret 2024 atau di kuartal pertama, nilai transaksi judi online mencapai 100 triliun rupiah. Jika diakumulasikan dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai transaksinya lebih dari 600 triliun rupiah. Sementara, Satgas Judi Online menyebut ada 2,37 juta pelaku judi online di Indonesia. 2% atau 80 ribu diantaranya adalah anak berusia di bawah 10 tahun. Sementara, 80% pelaku judi online di Indonesia merupakan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. PPATK pun segera memblokir 5.000 rekening terkait judi online yang dananya mengalir ke 20 negara, seperti Thailand, Filipina, Kamboja, dan Vietnam. Dampak buruk judi online pun terpampang nyata di ruang publik. Tak hanya merusak keuangan masyarakat, namun menimbulkan korban jiwa. Belum lama, seorang polwan di Mojokerto, Jawa Timur, nekat membakar suaminya sesama polisi hingga meninggal dunia imbas sang suami kerap menghabiskan gaji untuk judi online. Di Ambon, Maluku, seorang pegawai bank membobol uang senilai 1,5 miliar rupiah titipan Bank Indonesia untuk Bank Maluku demi bermain judi online. Pelaku menarik uang secara bertahap dengan jumlah bervariasi hingga dana habis dan terancam penjara 15 tahun. Judi online bahkan menjerat wakil rakyat. 2023 lalu, PDIP memecat kadernya anggota DPRD DKI Jakarta, Cinta Mega, setelah videonya diduga tengah bermain judi slot online saat rapat paripurna ramai di media sosial. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR bahkan mengaku menerima beberapa laporan dari keluarga anggota parlemen di Senayan yang kecanduan judi online. Memang kami mendapat banyak masukan ya, bahkan dari keluarga anggota DPR tentang adanya anggota DPR yang terpapar judi online. Jumlahnya memang tidak banyak, tapi kalau dibiarkan tentu bisa berbahaya karena selain merusak perekonomian keluarga, ya, hal tersebut juga melanggar pasal 3 ayat 2 Kode Etik Anggota DPR. Kerja serius pemerintah memberantas judi online pun dinanti. Setelah resmi dibentuk Presiden Jokowi 14 Juni lalu, Satgas Pemberantasan Judi Online yang diketuai Menko Polhukam Hadi Cahyanto, Menko PMK Muhajir Effendi sebagai Wakil Ketua, akan bekerja sama dengan Kominfo dan Polri. Menkominfo sekaligus Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Judi Online, Budi Aris Setiadi, menyebut sosialisasi bahaya judi online lewat penyebaran SMS jadi salah satu upaya pencegahan yang sudah digalakkan pemerintah. Nah, saya sudah berkomunikasi dengan seluruh dirut operator seluler. Sejak hari Senin minggu lalu mereka sudah membuat SMS blast di operator seluler masing-masing ke pelanggannya untuk mensosialisasikan bahayanya judi online. Namun, pakar IT Ismail Fahmi menilai pemberantasan judi online yang dilakukan pemerintah saat ini belum maksimal. Kalau selama yang kita urus itu hanya di ujung-ujung, nutup situs, ya, kemudian nangkepin orang-orang yang di operator, mereka hanya bekerja saja, Mas. Ya, ini akar masalahnya belum kena. Jadi harus akarnya, harus hulunya. Nah, kalau sudah mulai masuk ke akarnya, sumbernya, hulunya, baru kemudian kita bisa katakanlah hormat, kayak gitu. Ada harapan bahwa judi ini akan selesai.